Nah, untuk penerimaan BLT tahun ini untuk triwulan pertama ini berapa banyak penerima? KPM. Iya. Kalau untuk KPM penerima BLT tahun ini, tahap pertama itu ada 166 juta. Jadi kita hari ini kita salurkan selama ini. Harapan kita yang selama ini mau pencari BLT baru terlaksana 100 berapa? 166. ada penerima KPM BLT. Dan itu total anggaran itu berapa juta? Berapa ratus juta? 100 sampai Sekitaran itu ya? maksudnya tidak finalnya saja. Sudah nanti. Nah, Bapak Desa, penerimaan hari ini kan sudah disalurkan. Nah, kami tadi sudah menghubungi beberapa penerima yang orang-orang notabene-nya orang-orang ini status sosialnya untuk terlihat ekonomi sangat lemah, terus sesuai umurnya dia sudah lansia, janda lagi, tapi dia ini namanya diberhentikan padahal dia penerima sejak tahun 2020. Tadi dia sendiri merasa kecewa karena waktu rapat penetapan nama pertama ada, kedua juga namanya ada. Hanya kemarin namanya mau terima hari ini, kemarin tadi malam itu ada satu dusun atau apa yang pergi mengatakan bahwa namanya tidak ada. Kami minta kira-kira untuk penerima ini kriteria untuk dipasangkan pada penerima ini seperti apa? Minimal kan kita berhentikan orang ini kan ada rujukannya di apa? Dan satu orang itu yang lama ya. Jadi tadi dia datang dan dia sampaikan nama itu sebenarnya kita kalau seandainya nama itu memang kecewa juga gitu ya, dia ini pengen lama tapi dalam penetapan kemarin ternyata di nama tidak ada nama itu nama itu tidak ada tapi ya atau sudah penetapan itu di forum kesepakatan itu resmi dalam musyawarah terus kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa selesaikan menerima BLT-nya di forum itu ternyata mampu tidak ada. Terus sambil ini sudah penetapan 196 juta mampu tidak ada. Kita tidak menutup kemungkinan kalau masih ada kegiatan lain yang mungkin kita bisa upayakan untuk kalau seandainya ada kita upayakan bisa kita bantu. Saya langsung sampaikan nama bersabar sebentar karena itu kita butuh waktu untuk kita sepakat bersama dengan DPD dan teman-teman pendamping untuk bisa mengoperasikan nama yang sekarang menghadapi. Baik, waktu diberhentikan ini kan pasti ada sama dan dinilai dari dia apakah dia kamu tidak berhenti waktu bilang diberhentikan begini kita kalau notabene tidak diberhentikan memang kita lihat nama itu memang tidak ada kita mungkin tadi baru datang saya bilang saya juga dari Bapak sendiri juga kaget ya tidak tahu ya, bukan tidak tahu, saya juga tadi kemarin pagi dia teman-teman kasih tahu sudah itu sudah nanti kita berupaya untuk bagaimana kita bisa karena nama tua itu penerima lama ya dia penerima lama dan umurnya dia sendiri umurnya pantas untuk terima. Terus ada satu lagi katanya sahabat Lia Leki juga tadi sempat itu juga katanya diberhentikan juga dikeluarkan juga kita ini berdasarkan yang ada saja. Dia mama tua itu datang kan dia di sini tadi sama kami ini usia mungkin punya kebutuhan yang namanya sok kelingkungan itu ada. Tapi kalau mama seperti mama kalau sampai kita silang kalau iya. itu satu Karena begini Pak Des izin. Tadi kami sudah konfirmasi terkait nama ini. Kami sudah konfirmasi dengan pihak DPRD Komisi 1. Terus kami juga konfirmasi juga dengan
pihak PND Pak Adi ada rekaman semua tadi telepon, mereka minta untuk harus kita fokuskan pada nenek ini harus segera wawancara Bapak Desa bersama Pak PPD-nya ada Nanti kita lihat karena ini sudah jadi atensi sedikit perhatian juga dari kabupaten kan tadi dia Mama Tua, saya juga kasihan. Saya bilang Mama, tadi saya sampaikan kita ini manusia. Saya kalau sampai Mama selama ini, Mama lihat saya tahu ya sejauh ini kan mama-mama yang sekarang tidak terdaftar dalam KPM semua masuk. Nenek-nenek itu selama ini tidak pernah masuk dalam keluarga penerima KPMDP, sekarang sudah masuk. Nah, Mama juga sebenarnya kategori harus masuk. Dalam hal ini mungkin ada faktor kekeliruan ya. Ya, saya sudah bilang teman-teman, seperti itu. Terus kami sampaikan untuk beliau, Mama bersabar untuk bagaimana kami mencari solusi. Nah, untuk langkah mencari solusi ini seperti apa supaya biar nanti saya dan teman-teman PPD untuk bersama lagi. Ya, mungkin bisa memutuskan sendiri. Siap. Itu intinya begitu. Ada pertanyaan ya? Berarti nenek ini. terkait nenek yang tadi itu katanya mulai dari Hoare. penetapan Martin Hoare itu, dari penetapan pertama itu katanya namanya ada. Tapi setelah pembagian sampai di sini kok namanya tidak ada. Nah, itu Tidak, seperti apa, Bro? nanti kami masih cross check di pendata. Nah, kalau begini yang sampaikan itu siapa? Nanti kami cek dulu di pendata yang awal itu. Kami tadi ada ini, saya bilang kita jangan ketika orang tanya langsung omong begini. Kita dengar yang final yang pasti omong. Jadi membantu tadi omong begitu, membantu yang omong begitu ya. Ya. Jadi itu nanti saya bilang apa, biar kalau begitu datang di sini supaya kita bisa selesaikan. Mau ada omong dulu-dulukan belum tentu pasti. Ya. Itu saya yang saya ucapkan. Jadi intinya kita mau bangun kerjasama untuk yang baik demi Indonesia. Tadi saya sampaikan, saya datang tidak ada berpikir untuk lain-lain, hanya berpikir bagaimana kamu bisa sejahtera itu saja. Walaupun sehari, tapi kita melangkah 1 senti saja juga. Itu saya sampaikan nanti itu kami akan duduk di sepakat bersama bagaimana solusinya. Siap. Ada tambahan lagi? Sudah. Tadi kami sudah mengamati bahwa hari ini terjadi pembagian BLT di Desa Wemeda. Dan itu total menerima 166 ya. 166. Bapak, sebelum kami mewawancarai Bapak mereka, Bapak PJ bersama Bapak Ketua PD, kami sudah mengunjungi beberapa warga yang namanya tidak dikeluarkan, artinya tidak hari ini tidak menerima bantuan hari ini. Salah satunya Nenek Martina Hoare yang dinilai dari status sosialnya nenek ini sangat layak seharusnya untuk menerima bantuan ini karena status sesuai umurnya, status jandanya. Nah, itu dia sebenarnya ini kan menjadi harus perhatian penuh dari pemerintah desa terkait penerima bantuan ini. Kami minta karena penetapan otomatis kan melalui musyawarah bersama dan ketua BPD untuk penetapan nama-nama. Nah, Bapak, kira-kira terkait nenek ini kira-kira seperti apa sehingga namanya diberhentikan? Minta maaf ya. Siap. Tidak, kata berhenti kan tidak ada. Oh, tidak. Tidak ada, betul. Minta maaf. Itu saya langsung ini luruskan memang. Tidak ada kata diberhentikan, tidak ada. Diberhentikan, dikeluarkan tidak ada. Itu bahasa itu saya langsung ini memang karena saya ini wakil rakyat, Pak. Rakyat. Karena saya tidak punya wewenang untuk bisa mengeluarkan atau saya sebagai DPD saya mengontrol sejauh mana pemerintah itu bekerja demi kepentingan rakyat. Nah, begitu. Karena itu dari sambutan saya sudah bilang apa. Saya juga turut mendengar dan turut melihat dan melakukan langsung. Karena begini, Pak, yang kami laksanakan itu sesuai ketentuan itu kita 122 kakak penerima manfaat, begitu. Nah, di situ terjadi hiruk pikuk. Nah, kita jadi bingung siapa yang memposting. Nah, Pak penjabat, saya tanya, Pak penjabat itu tidak. Kita tanya pendamping desa tidak. Terus siapa yang bisa melakukan itu? Nah, sedangkan kita sudah merancang programnya sesuai dengan 122 PKM itu sehingga bisa menjawab
program pembangunan liar kita rancang di sini. Desa ini termasuk 4 buah rumah layak huni permanen, kultivator 4, kelompok babi, pemuda olahraga punya meja badminton. Artinya kan lain lah programnya begitu. Ketika kita terjebak dengan hal yang menyusahkan kita dalam perencanaan, akhirnya kita mengundang lagi buat satu pertemuan lagi. Nah, pertemuan itu, selama ini menjadi kendala adalah dari PKH. PKH itu data manual tidak ada di desa. Bansos data manual tidak ada di desa. BPMT data manual tidak ada di desa. Ini menjadi persoalan dalam pemerintahan desa. Nah, ketika penjabat mengundang untuk kehadiran mereka, tidak pernah ada satu orang yang datang. Nah, ini menjadi kendala dari pemerintah desa, Pak. Jadi kita BPD memantau sejauh mana pemerintah desa itu kerja sesuai dengan prosedur. Bapak. Baik, Bapak bicara soal perencanaan program kerja. Ya. Kita fokusnya ke penerima Oke. Tentang nenek. Nenek itu menurut dia memang dari dulu katanya dia kan ada begitu, ada dari ditetapkan ya. Termasuk beliau nenek ini termasuk di dusun Babahane AB. Ada tuh. Masuk dalam nama atau Mama tua, oke. Ya, dusun Ada. kota kakek. Nah, sekarang kan waktu itu di dalam pendataan itu kan yang bertanggung jawaban itu kan dusun. Kita dari PBD itu dengan penjabat itu kan kita menerima dari mereka begitu. Nah, ketika itu dari pertama itu ada mama itu. Iya. Tetapi dalam pengetikan berikut itu kan Nama tidak. Ini itu kira-kira malah ada yang double nama begitu. Ada yang double nama. Nah, kira-kira kesalahannya itu dia dari pihak mana? Karena namanya pertama ada, kedua ada, hanya yang ketiga yang nama tidak. Kita kalau mau lihat mau mempersalahkan itu kan, itu yang BPD bilang begini. BPD itu lebih sukanya manualnya itu daripada barang yang laptop ini kan barang ini gampang menipu. Apalagi BPD yang awam tidak tahu itu barang itu. Ketika mau menghilangkan orang gampang saja, BPD kan tidak tahu begitu. Jadi BPD tetap tuntut, termasuk itu anggota BPD yang paling vokal Pak Victor Kabut di depan rumah desa ini. Manualnya, supaya BPD bisa tahu persis. Nah, kalau kita pakai data yang ada di laptop Pak, BPD kami ini kan orang tua tidak tahu bisa kelolain laptop. Siap. Ketika pindah layar, lu mau koreksi orang bagaimana lagi begitu Pak? Susah sekali Pak gitu. Nah, jadi ternyata tadi pagi kepala dusun Babahane A itu datang Pak Ketua. Bilang nenek raja. Aduh, ini salahnya siapa? Itu di Babahane ya? Iya, oke. hilang kah atau nama dia nama Tidak ada. Penerima lama. Entah penerima, tapi dia bilang begini Pak Ketua, nenek ini tidak ada. Terus saya bilang begini, ini kesalahannya Pak Ador nih. Pak tanya ke BPD kan tidak tahu. Kami ini kan tidak punya rakyat. Ya kan kami tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu kan kepala desa dengan aparat desa. BPD juga punya rakyat. Artinya punya rakyat, dipilih rakyat boleh. Ya kami kontrol kan dengan punya tugas. Nah, kalau kesalahannya bukan ada di BPD, jangan tanya BPD. Siap. Nah, kan begitu, saya bilang begini. Kami kan koreksi kalian begitu. Terus akhirnya tadi datang mama tua memprotes. Nah, begitu. Terus kita kan sudah penetapan Pak. Penetapan sekarang kita mau Pembagian. mau bagi sudah, mau bongkar pasang, kita ciptakan polemik yang panjang-panjangan. Maka menghancurkan, ya kan begitu, menghancurkan. Bapak Ketua BPD, kira-kira solusi terbaik untuk, karena begini Bapak, untuk Nenek Martina Hoar ini sudah atensi kabupaten, tadi dari pihak DPRD juga minta, Dari Kadis PMD juga. dan juga dari Kadis PMD juga sudah minta untuk mengklarifikasi bersama Bapak PJ dan Bapak Ketua BPD, minta cari solusi terbaik buat nenek ini, karena nenek ini secara kriteria layak sekali, tapi diberhentikan atau namanya tidak ada. Tidak diberhentikan. Artinya nama tidak ada. Nah, kira-kira solusi baik untuk nenek ini seperti apa? Oke, begini Pak. Karena sesuai dengan mekanisme, apa yang sudah kita tetapkan harus kita lakukan. Ketika kita merubah penetapan, berarti kita punya harga diri pemerintahan tidak ada. Setuju. Nah, oke lah, kita tidak mau barang ini menjadi besar. Kita mohon kehadiran mamanya kita mengundang
datang bersama Bapak PJ. Ya, itu lebih menarik. Pas Bapak Camat ada, pendamping desa, Siap. Babin kami, Babinsa. Babin Kamtipmas, Ya. kami bersama Mama. Begini Mama, kami tidak tega Mama seperti begini yang harus kami buat seperti tidak mungkin itu. Tapi namanya kita manusia, ya atau kan barang yang namanya manusia dan pakai barang besi borok ini kita punya susah Mama. Jadi sampai tidak terjadi begitu, oke lah. Beruntung ada satu ibu yang punya kesediaan karena dia hendak meninggalkan desa ini untuk tidak lagi meninggalkan desa, berarti dia tidak memanfaatkan lagi. Nah, dia tidak jadi keluar pemanfaat. Akhirnya kita mengundang lagi beliau, ibu ini datang dan beliau sendiri, ibu ini datang sendiri. Saya bersedia, ya toh hari ini karena saya pun nama ada dan saya masih ada dan saya akan berangkat. Nama saya Mama ini, ya toh nanti ke depannya nama saya Diganti oleh nenek. Terus itulah menjadi artinya begini Pak. Saya kan membutuhkan begini kesadaran kita untuk mengeliminir masalah Pak. Siap. Kita warga desa, Pak Saudara. Hal yang kecil kita tidak boleh membesarkan. Itu berarti kita bukan sebagai warga yang punya bertanggung jawab untuk bangsa desa ini. Ya. Ketika hal yang kecil kita membesar-besarkan, itu kita bukan kader Pak. Siap. Kalau menjadi kader bangsa, kita mengeliminir masalah Pak. Apapun juga persoalannya, berupayakan supaya menjadi kecil Pak. Akhirnya terjawablah Mama itu. Dan Mama juga nangis-nangis, Mama begini. Ibu ini sudah serahkan, berarti 1 tahun kan 3.600.000. Ya toh? Hari ini ibu ini terima Ibu Udis. Oh, atas nama Ibu Udis ini ya? Ya, terima 900, tapi sesudah pertanyaan tidak lama Mama. Tahap kedua ini tidak lama karena BLT ini tidak boleh tertunda dalam setahun ini. Jadi kemungkinan pertanggungjawabannya paling lambat 2 minggu. Mama sudah harus menerima karena masih 2 minggu lagi kan Mama ini akan terima. Mama lah yang harus menerima itu. Dengan sukarela Mama ini Ibu Udis ini menyerahkan. Tidak ada pemaksaan, kehendak tidak ada karena beliau. Nah, inilah solusi terbaik Pak. Entah itu mungkin Tuhan menolong kita, ya toh. Tapi mungkin itulah Tuhan yang menolong kita. Nah, saya akan berharap teman-teman tadi dalam sambutan saya, apapun juga persoalannya, ini namanya kita tidak ada manusia sempurna. Tidak manusia sempurna. Saya BPD milik kamu rakyat. Saya tidak ada konsekuen dengan perbuatan pemerintah desa. Kalau yang menyimpang daripada aturan. Fixnya bahwa nenek ini ada satu penerima yang dengan sukarela dia akan memberikan haknya. Iya. Di penerima pencairan kedua akan diberikan kepada nenek Martina Hoar. Iya, betul Pak. Berarti solusinya sudah dapat kan? Iya. Oke, kita fix. Baik, selamat sore penonton setia Briazeran Channel. Saat ini saya sedang berada dengan nenek Martina Hoar, salah satu penerima KPM yang diberhentikan dari bantuan BLT Desa Wemeda. Nah, dan perlu saya mau sampaikan kepada para penonton Briazeran Channel bahwa kehadiran kami di tempat ini bukan di rumah nenek Martina Hoar Seran. Martina di rumah saudaranya. Martina Hoar ya. Iya. Nah, ini kami sedang berada di rumah saudaranya. Kalau rumah nenek Martina Hoar ini rumahnya ada di dusun Kota Kakeo yang kita langgar lagi jembatan kecil, setelah itu rumahnya lagi. Nah, di sini saya mau bertanya karena tadi kita sudah wawancara terhadap Pak PJ Desa Wemeda dan juga Ketua BPD Desa Wemeda. Mereka mengatakan bahwa ini kekeliruan pendataan, sehingga mereka akan berusaha untuk kedepannya mereka akan menggantikan atau berusaha untuk solusi terbaik buat nenek Martina ini untuk mendapatkan bantuan lagi. Akan tetapi kita perlu tanya kepada nenek Martina Hoar terkait pemberhentian ini seperti apa. Jadi nenek, saya mau tanya nenek ini penerima BLT sejak tahun berapa? Sejak tahun 2020 sampai akhir tahun 2020, habis itu 2021 sampai akhir 2021. Nah, sekarang
mau terima kembali yang bulan Juni ini kan mulai dari Januari sampai Juni belum terima. Jadi tadi malam anaknya Bapak Dusun ini Erim Seran undang di rumah, katanya bilang minta maaf, Mama punya nama tidak ada, jadi besok Mama Tina tidak terima BLT. Karena itu saya bilang, kenapa saya punya nama ini hilang? Saya ada terima 2 tahun ini tidak pernah nama hilang. Baru kali ini katanya pendataan pertama nama ada, pendataan kedua nama ada. Nah besok mau terima, mau cair uang, nama saya sudah hilang. Jadi hilang kemana? Makanya saya tidak puas. Oke, baik, Nenek Martina. Waktu panggil nenek ke rumah untuk pergi di Pak Dusun itu bukan Pak Dusun tapi anaknya ya? Anaknya, yang bukan pergi bapaknya. Bukan bapaknya atau kepala dusunnya tidak? Kepala dusunnya tidak. Suruh anaknya yang pergi. Anak. Nenek, saya mau tanya, nenek ini pernah terima bantuan lain tidak selain Tidak. BLT ini? Tidak pernah. Saya hanya nama dialihkan ke BLT ini karena bansos PKH saya tidak pernah terima, jadi nama dialihkan ke BLT. Terus ini baru bulan Juni ini mau terima tidak jadi. Baik Nenek. Baik Nenek, saya mau tanya dulu. Nenek ini umur berapa sekarang? 69 tahun. 1 Juli pas ini 69 tahun. 1 Juli ini nenek umur 69 tahun. 69 tahun. Anak berapa nenek? Anak 2. Suami masih hidup? Sudah meninggal lama. Meninggal Tahun dari- berapa? Meninggal dari tahun 80 ke tahun. Ya. Siapa Baik. tidak tahu lah. Baik. Kira-kira dengan nenek tidak menerima bantuan ini, harapan nenek kepada pemerintah desa Wemeda ini seperti apa terhadap nenek untuk kalau bisa pemerintah desa Wemeda ini kan perlu untuk perhatian terhadap nenek-nenek yang seharusnya sepantasnya Iya. menerima bantuan ini. Iya. Cara aturan nomenklatur yang sebenarnya untuk BLT ini kan nenek dorong ini kan sesuai dengan kriteria kan harus dapat. Iya. Nah harapan nenek untuk pemerintah desa seperti apa? Ini Harapan. Kira-kira nenek ini akan akar untuk desa nenek nalun, supaya nenek bisa dapat lagi bantuan. maksud nenek begini. Kalau ada bantuan untuk rakyat itu semua harus terima merata. Dan orang yang baru datang 2 bulan, kepala dusun tidak boleh kasih masuk nama untuk terima seperti tadi. Ini saya benci sekali. Sampai ganti saya ini hari. Oh, ada penerima yang baru tinggal di sini 2 bulan. 2 bulan. menggantikan itu 2 sesuai. minggu lagi. Benar, tadi sesuai dengan penyampaian Ketua BPD dan juga Karena Pak PJ Desa bahwa nanti nenek akan terima setelah pencarian berikut. Iya. Baik, jadi harapan nenek untuk pemerintah desa untuk kedepannya harus diperhatikan ya. Iya. Nah, baik. Ini yang terakhir nenek. Nenek, waktu mereka memberhentikan nenek dari penerima BLT ini, pernah mereka undang nenek untuk menyampaikan? Tidak pernah terima? Tidak pernah. Tidak pernah memberitahukan berarti. Tidak pernah memberitahukan. Hanya tadi malam yang diundang untuk minta maaf karena nama saya hilang. Kakak. Begitu. Oh, jadi baik. Hanya omong saja. Baik, terima kasih untuk Mama Martina.